Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Amsal 3 ayat 11-12 bilang gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Minggu ini, kita masih belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkarakter nih. Karena karakter itu penting banget adik-adik. So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mengatakan
boleh diberi kesempatan untuk beribadah online. Kiranya semua itu karena anugerah Tuhan Yesus. Urapi anak-anak kami Tuhan yang sedang beribadah. Urapi kami juga yang melayani Tuhan pada hari ini. Tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kakak mau menyapa adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adikku? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah, kita mau menaikkan satu pujian di kepak-kepakan saya. Bagi adik-adik yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Kita mau naikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Untuk firman
gimana kabarnya nih? Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu memberikan adik-adik itu kesehatan, kebahagiaan bersama papa mama dan juga semuanya. Nah, adik-adik sudah mandi kan? Sudah gosok gigi? Sudah rapi? Pokoknya adik-adik sudah siap deh untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, ambil posisi yang nyaman tapi nggak sambil makan supaya kita bisa konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Udah siap adik-adik? Udah ya? Oke, kita mulai ya belajar firman Tuhannya pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang itu kita sudah masuk ke edisi belajar firman Tuhan tentang anak Tuhan yang berkarakter bagian ketiga ya. Terakhir lalu kita belajar tentang karakter anak Tuhan, yaitu bertanggung jawab ya. Kali ini kita akan bahas hal yang penting banget ya, yaitu setia. Setia itu apa sih adik-adik? Ya, setia bisa berarti berpegang teguh ya pada janji, pendirian dan lain sebagainya. Bisa juga artinya patuh atau taat. Masih bingung ya? Oke deh adik-adik, kakak sederhanain ya menurut pendapat kakak ya. Setia. Arti setia adalah berusaha sungguh-sungguh untuk taat ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga hubungan dengan sesama ya. Misalnya dengan siapa adik-adik? Dengan papa atau dengan mama ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus punya karakter setia. Apa adik-adik? Setia. Nah, adik-adik, soalnya Tuhan Yesus aja setia loh adik-adik. Dia teladan kita loh adik-adik. Nah, untuk itu kita harus meneladani sifat setianya siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, ayatnya ada loh adik-adik di dalam Filipi 2. Yuk kita buka sama-sama. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita ya. Seperti Tuhan Yesus yang setia dan taat kepada Bapa di surga, kita pun harus seperti itu. Kalau Tuhan Yesus tetap taat apapun keadaannya, kita juga harusnya seperti itu ya. Lagian nih adik-adik ya, siapa sih yang gak senang sama orang yang setia ya? Seperti yang Amsal 19 ayat 22 katakan nih ya. Kita buka yuk di dalam Amsal 19 ayat 22. Sudah ketemu ya adik-adik? Amin. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Gimana caranya setia ya kak? Kakak mau kasih tahu ya adik-adik gimana caranya untuk setia nih ya. Nah, masih ingat kan tadi yang kakak katakan, yang kakak sudah sederhanakan apa artinya setia ya? Setia adalah berusaha sungguh-sungguh untuk taat ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjaga hubungan dan meningkatkan hubungan siapa? Dengan sesama. Misalnya dengan siapa? Tadi dengan papa atau mama. Nah, dari pengertian tadi ya, kita bisa terapkan ke setiap semua hubungan ya. Untuk hubungan kita dengan Tuhan ya, bentuk kesetiaan kita adalah dengan taat firman Tuhan ya. Serta menjaga hubungan yang baik dengan siapa? Dengan Tuhan. Misalnya dengan apa adik-adik? Dengan menyediakan waktu untuk berdoa ya. Berusaha supaya Tuhan itu nggak sedih ya karena dosa yang kita perbuat ya. Setia beribadah kepada Tuhan dan juga lain sebagainya.
bentuk hubungan kita dengan orang tua, bentuk kesetiaan kita kepada mereka adalah dengan cara berusaha taat dan menghormati orang tua. Kita juga harus menjaga hubungan dengan orang tua kita ya dengan cara bersikap sopan kepada mereka. Sering-sering ngobrol adik-adik sama papa, sama mama. Dengan kita sering mengobrol sama papa sama mama, berarti kita menjaga komunikasi yang baik dengan mereka. Lalu apalagi tidak ngomongin kejelekan orang tua kita kepada orang lain dan lain sebagainya. Sama teman, kita juga bisa setia loh adik-adik. Tapi perlu diingat ya, carilah teman yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, bukan yang tidak baik ya. Harus menjadi manusia yang lebih baik. Cari teman yang seperti itu adik-adik ya. Teman-teman macam inilah yang pantas untuk mendapatkan kesetiaan dari siapa? Dari kita ya. Bentuk kesetiaannya adalah dengan apa adik-adik? Dengan nggak ngejelekin ya teman kita kepada orang lain, siapapun dia ya. Di dalam pertemanan ya adik-adik, kita juga harus setia kepada Tuhan dengan mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ya. Intinya sebagai anak Tuhan kita harus belajar setia. Yuk adik-adik kita katakan sekali lagi, setia ya. Utamanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya. Soalnya Tuhan Yesus udah kasih teladan kesetiaan ya, kesetiaan. So, yuk kita belajar untuk setia. Mau adik-adik? Mau belajar untuk setia? Ya, oke. Adik-adik, kakak, dan semuanya kita mau ya untuk kita belajar setia. Oke adik-adik? Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sudah belajar firman Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang berkarakter, yaitu menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, setia kepada papa mama, setia kepada kakak adik, teman-teman, dan juga yang lainnya. Oh iya adik-adik, jangan lupa program tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan sudah memasuki minggu ke-11. Keberapa adik-adik? Ke-11 ya. Jadi ayat hafalan untuk minggu ini diambil di dalam Amsal 19 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Itu ya ayat hafalannya. Adik-adik yang sudah menghafal, sudah merekamnya, bisa dikirim ke kakak-kakak koordinatornya paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik? Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Kita mau akhiri firman Tuhan. Yuk sekarang kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami sudah mempelajari firman Tuhan menjadi anak Tuhan yang berkarakter bagian ketiga, yaitu menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk kami bisa menjadi anak yang semakin setia lagi di dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, suka menjadi anak yang suka berdoa, menjadi anak yang suka di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berikan juga kami hati yang setia kepada orang tua kami dengan menjaga sikap kami Tuhan, menjadi anak yang sopan, anak yang suka berkomunikasi dengan orang tua kami dengan baik ya Bapa, tidak menjelek-jelekan kedua orang tua kami kepada orang lain Tuhan. Begitu pula Tuhan, jadikan kami juga anak yang setia kepada teman-teman kami, karena ketika kami setia kepada teman-teman kami Tuhan, teman-teman kami juga Tuhan akan setia kepada kami Tuhan, menjadi teman yang baik Tuhan di dalam pergaulan kami ya Bapa. Ajarkan kami juga untuk mencari teman yang bisa membentuk kami Tuhan, menjadikan kami anak yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga di masa depan kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkarakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini, dan kami percaya
setiap firman yang Kau berikan kepada kami, itulah berkat yang kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami kembali minggu depan di dalam ibadah online selanjutnya ya Bapa, karena kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah kami yang maha baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan ini adalah pada hari Kamis 29 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya dan jamnya ya, supaya tidak kelewatkan. Karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yeay! Jangan lupa, gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir setiap hari Senin sampai Jumat, yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi Google Form pengisian data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa mama dapat mengisi form data anak Bethel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menerima doa berkat, kita naikkan satu pujian, hormat bagi Allah.
Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Saya mengundang engkau bangkit berdiri dan engkau akan menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Amin. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku Namanya Yesus, ialah Yesus, Yesus, melakukan dialah Raja, kehendak Dia dialah Raja, yang mengutus aku dialah Tuhan, dan Tuhan, menyelesaikan namanya Yesus, pekerjaannya. Psalmku kira suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya.
Amin. Dan semua berkati. Dadah. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan berkati. Yohanes 4 ayat 34 bunyinya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini Yohanes 4 ayat 34 bunyinya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子。